mutu yang ditawarkan Yesus sama dan Santo Paulus. Bagaimana hidup doa, hidup pantang dan puasa kita, hidup derma kita menjadi ciri khas dari sebuah komunitas, di mana komunitas itu menjadi gereja yang berbagi, gereja yang peduli karena belas kasih Allah sendiri pada kita. Kita menjadi orang-orang yang mewujudkan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami datang kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita diajak oleh Yesus untuk menyadari, memaknai iman dan komitmen kita pada kehendak Allah. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita membangun relasi sosial, dan bagaimana kita mewujudkan puasa dan pantang kita dengan benar. Mari kita persiapkan Ekaristi pada pagi ini dan kita mohon ampun seringkali kita mewujudkan hidup keagamaan kita supaya kita dilihat orang, kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Ajarilah kami masing-masing untuk selalu mengasihi sesama dan mendermakan dengan tulus ikhlas apa yang telah kami terima dari kemurahan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya.
Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kalian berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Santo Paulus pagi ini menegaskan kepada kita sekalian akan makna menjadi gereja, menjadi orang-orang beriman, menjadi komunitas Kristiani. Terlebih Paulus berbicara di hadapan jemaat Korintus, jemaat yang plural, yang berbagai bangsa ada di situ, sehingga kekristenan dituntut memiliki ciri khas, yaitu kemurahan hati, belas kasih, dan kepedulian sebagai cara kehadiran sosial di mana kita berada. Tentu pengalaman murah hati, pengalaman berbagi, pengalaman belas kasih ini tidak tiba-tiba, melainkan muncul dari buah pengalaman doa, pengalaman keprihatinan, puasa dan pantang, dan sikap cinta pada sesama lewat derma. Maka Yesus dalam Injil menegaskan, hendaklah derma pemberian yang kalian berikan sungguh tulus dari dirimu, dari hati terdalam, bukan untuk pamer bahwa kita ini orang-orang baik, melainkan belas kasih, derma diberikan karena memang itulah cara hidup gereja, cara hidup orang Katolik, buah dari pengalaman doa. Sehingga doa yang ditawarkan Yesus adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah, bukan gaya hidup. Doa bukan sebagai kegiatan, doa bukan sebagai sekedar pelaksanaan ritus. Doa adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, menimba kekuatan bersumber dari yang ilahi, agar kita menjadi orang-orang yang sungguh dibimbing oleh kehendaknya, bukan sekedar kegiatan rohani. Tentu ini semua menjadi sempurna juga diimbangi dengan bagaimana kita mengelola diri, ugahari. Bagi Yesus, ugahari yang baik adalah bagaimana kita tanpa banyak omong, tanpa banyak pamer, mengelola diri dengan pantang dan puasa. Pantang maksudnya sangat jelas bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri, agar kita tidak termakan hanya oleh keinginan-keinginan kemanusiaan kita. Lalu puasa ada bagaimana kita juga dalam rasa solider merasakan bagaimana ketika orang-orang tidak makan, merasakan juga kelaparan orang lain, merasakan juga kemiskinan orang lain, supaya kita menjadi orang-orang solider. Harapannya sangat jelas. Yesus mengajar kita dengan bagaimana melaksanakan belas kasih, bagaimana kita mengelola pengalaman iman dengan Allah dalam doa, bagaimana kita mengelola diri kita agar menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang murid-murid Yesus yang bermutu. Dan mutu yang ditawarkan Yesus sama dan Santo Paulus, bagaimana hidup doa, hidup pantang dan puasa kita, hidup derma kita menjadi ciri khas dari sebuah komunitas, di mana komunitas itu menjadi gereja yang berbagi, gereja yang peduli karena belas kasih Allah sendiri pada kita. Kita menjadi orang-orang yang mewujudkan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima dalam perayaan ini. Bantulah kami masing-masing untuk selalu siap sedia berbelas kasih kepada siapapun yang kami jumpai, dan perkenankanlah kami kelak memasuki kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, semoga kita pada hari ini segala aktivitas kita, pekerjaan, usaha kita, terima keluarga, dijaga, dilindungi, dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian mereka keseharian kita telah selesai.
Mari kita pergi, kita diutus. Amin.